Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Kali ini saya akan mengulas atau memperkenalkan mesin spot welder dari Sanco dengan tipe 737G, 737G gitu ya. Ini saya beli dari Shopee dengan harga di bawah 1,4, ya 1,4 kurang dikit lah. Ini menurut saya yang paling worth it. Sebelumnya saya tertarik beli yang rakitan itu harganya 950, cuma saya diskusi di grup, ternyata teman-teman banyak yang menyarankan mending beli yang Sanco sekalian gitu. Cuma di sebelumnya ya, pas diskusi itu ada yang bilang bahwa Sanco ini dayanya gede banget gitu. Saya lihat di spek sih dayanya memang gede. Maksimal itu butuh sampai dengan 2,8 kW atau 2800 watt. Gede banget ya. Jadi minimal listrik di rumah itu ya 3500 VA. Kalau listriknya masih 2200 nggak kuat. Nah, kenyataannya ya, tadi ini setelah saya cek sebentar, saya tes pakai wattmeter ya, alat yang kemarin sudah saya review. Ternyata ini tadi kondisi standby itu hanya butuh 0,9 watt. Sangat rendah banget. Sangat rendah banget. Saat saya pakai ya, karena mesin spot welder itu ngelasnya sekitar di bawah 1 detik, jadi nggak bisa terekam tuh sama mesin. Nggak tahu sih ini realnya itu butuh berapa watt, itu belum tahu. Yang jelas ini tadi saya tes untuk 80 ampere untuk ngelas baterai ya, untuk ngelas baterai ini udah ini artinya sudah sangat rekat banget. Listrik di rumah saya nggak jeglek, nggak trip gitu ya. Saya merasa tepat banget beli ini, nggak jadi beli yang rakitan gitu, karena hasilnya juga lebih bagus ini. Oke, saya akan perkenalkan di antara fitur-fitur yang ada pada mesin spot welder Sanco 737G ini ya. Pertama, bisa teman-teman lihat di bagian atas dulu. Di bagian atas ini ada welding pressure adjustment. Jadi ketika putar ke kanan gini, semakin kita putar ke kanan, maka nanti naiknya ini akan semakin berat gitu. Nah, kita putar ke kiri semakin ringan gitu ya. Bisa teman-teman lihat ada suara klik itu. Maaf, bisa teman-teman dengarkan. Nah, ini ketika kita pakai mode manual ya, artinya baterai kita spot itu kita pegang begini gitu. Nah, saya nyalakan dulu deh. Nah, kemudian di bagian sini ada apa ini namanya, switch ya. Ini kita on kan. Nah, di sini akan terlihat ada dua panel di sini, panel pulse dan panel current atau ampere. Ini bisa kita atur current-nya atau ampere-nya. Kalau di spesifikasi ini adalah ampere-nya itu sampai dengan 80 sampai 800 ampere gitu, tinggi banget ya. Terus pulse-nya ini ada dua jenis, 1P dan 2P. Artinya 1P itu satu pulse, satu denyut gitu. Kalau kita ngelas, kita pakai mode 1P ya, kita sekali denyut itu berarti ngelasnya satu kali aja gitu, nyut gitu. Cuma kalau 2P seperti ini, nanti ngelasnya dua kali, nyut gitu. Sorry ya, perumpamaannya kayak gitu. Nah, untuk mengubah current atau ampere, pertama kita tekan tombol setting yang ada di sini. Nah, nanti dia klip-klip kayak gini. Kita naikkan atau kita turunkan. Misalkan kita mau naikkan nih. Nah, ternyata maksimal di 90 ya. Nah, betul tuh 90 ampere. Harusnya 800 ampere ya. Atau mungkin 80 ini 80 ampere gitu ya. Oke, kita anggap saja 80 itu 80 ampere men. Kemudian di digit yang kedua juga bisa kita ganti. Artinya bisa kita ubah menjadi 89 gitu ya, atau 85. Kemudian kita tekan lagi. Nanti kita mengubah mode pulse-nya. Ini 1P jadi 2P gitu. Untuk menyimpan setting kita tekan tombol setting sekali lagi. Ini udah tersimpan. Nah, dalam paket penjualannya kita disertakan dengan pedal. Jadi pedal ini nanti dicolokkan ke sini dan kita bisa menekannya pakai kaki. Jadi lebih ya sesuai fungsinya lah gitu. Terus ada bonus ya, plat nikel, yang satu ketebalan 0,15, yang satu ketebalan 0,10, 0,1. Kemudian dapat 4 buah tip atau ujung spot welder kayak gini, yang dua untuk cadangan, yang dua udah saya pasang di sini. Kemudian satu buah kunci L ukuran 4 atau 3 gitu, kemudian 2 buah skring. Oke, saya akan memperlihatkan untuk mengelas atau menyemprot welder dengan model tanpa pedal.
Nah, dengan model tanpa pedal itu caranya begini ya. Kita posisikan yang mau dilas, kemudian kita dorong ke atas untuk mengaktifkan spotnya. Nah, cukup segitu tuh udah lengket. Nah, ini udah lengket banget. Nggak bisa lepas, ya bisa lepas sih, cuma sulit gitu ya. Nah, ini udah lengket banget, mantap nih. Kurang dari 1 detik udah nempel. Mantap ya. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk mode apa namanya ini? Untuk mode pedal ya. Ini tinggal kita colokkan saja ke sini sampai masuk. Nah, ini nggak perlu kita tekan ke atas, cukup kita sentuhkan ujungnya, kemudian pedalnya kita tekan. Nah, itu udah nyepot tuh. Pas ini colokan pedal kita colokkan ya. Ini nggak bisa aktif ketika kita naikkan begini. Mantap kan? Kalau mau melakukan weld ke baterainya baterai bekas yang pernah ada weldingannya kayak begini, ini cukup sulit. Kenapa? Karena tadi syarat ini nempel itu posisinya itu harus betul-betul rata gitu ya. Sementara ini kan ada tonjolan-tonjolannya tuh. Itu cukup merumitkan, cukup menyulitkan, maaf. Sulit banget. Gimana ya? Ini misalkan begini ya. Saya akan weld ke sini. Nah, ini kalau di permukaan rata ini udah nempel banget. Ya. Udah sulit, bisa lepas tapi sulit maksudnya. Sekali lagi. Itu udah sulit banget. Nah, sampai sobek kan. Tapi kalau kita spotnya di permukaan yang nggak rata begini, nah mana tuh? Nah, gini ya. Itu wah sulit banget, men. Nggak mau nempel dia. Nah, kan sulit kan? Kenapa? Karena posisi dua benda ini kan nggak bersatu gitu loh. Jadi sulit nempelnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya video kali ini tentang ulasan saya mengenai mesin spot welding Sanco 737G. Terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.